Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, dan kami berdoa kiranya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami juga melihat keadaan dunia, keadaan dan situasi di sekitar kami. Banyak hal yang terjadi di luar kemampuan kami untuk mengerti, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang bertakhta dan yang memegang nakoda kehidupan kami. Kami ingin agar supaya hidup kami terus dipimpin dan dituntun Tuhan untuk semakin indah di mata Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan kembali untuk mempelajari Yakobus. Ya, kita akan melihat dari Yakobus pasal yang keempat. Ada 2 ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, 2 ayat yang kelihatannya sangat penting dan sangat relevan di dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi tantangan hidup ini. Ya. Jadi pertama-tama kita melihat ya di dalam 2 ayat ini dia berbicara tentang jangan memfitnah dan berbicara tentang jangan menghakimi. Ya, kita sudah mempelajari akan Yakobus, dan kita juga membahas ayat per ayat tentang apa yang diajarkan oleh Yakobus. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara lebih mendetail, lebih mendalam tentang kehidupan kita. Saya membaca sebuah artikel dikatakan ada 2 macam orang. Ya, dia membagi orang ke dalam 2 macam. Yang pertama dia katakan adalah orang yang plus, yang kedua adalah orang yang minus. Artinya orang yang plus itu setiap kali mereka memandang orang lain, mereka akan melihat hal-hal yang lebih positif daripada orang lain. Sehingga pada waktu dia berbicara tentang orang lain, dia juga akan menambahkan reputasi daripada orang tersebut. Sedangkan ada juga orang yang dia katakan sebagai orang yang dia sebut sebagai minus. Ya. Jadi minus adalah orang yang memandang orang lain dengan lebih gampang melihat kesalahannya, sehingga kalau dia berbicara tentang orang lain juga, dia juga akan lebih gampang melihat kesalahan atau kelemahan orang lain, dan bahkan ada orang mengatakan dia mempunyai mata yang sangat tajam seperti elang, ya. Tetapi yang dilihat adalah hal-hal yang lebih bersifat negatif. Lalu di dalam artikel itu juga menantang kita untuk mencoba mengintrospeksi diri kita, melihat siapa kita di mata orang lain, khususnya teman-teman kita, orang-orang di gereja, orang-orang di dalam grup doa kita, katanya ya. Apakah kita termasuk orang yang minus sehingga kalau orang berbicara mereka menjadi sangat takut terhadap kita, sangat hati-hati terhadap kita, ataukah kita dipandang sebagai orang yang plus, ya, sehingga mereka merasa apapun yang mereka ucapkan mereka berani mengucapkannya dengan sangat leluasa. Jadi kita tidak tahu, ya, kita perlu mengintrospeksi diri kita, bagaimana keadaan kita. Jadi hari ini kita akan melihat dari pengertian 2 macam itu, kita mencoba untuk mengerti akan Yakobus pasal yang ke-11 dan Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan ke-12 ini. Nah, kalau kita melihat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-11 ini, Yakobus memulai dengan perintah jangan berbicara melawan satu dengan yang lain.
Ya, di dalam kalimat pertama dia katakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya, katanya. Ya. Nah, istilah memfitnah di dalam ayat ini sebenarnya muncul 3 kali. Ya, istilah memfitnah di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah kata laleo. Ya, kata laleo kalau di dalam kamus Strong diterjemahkan sebagai speak evil of, ya, atau speak against. Jadi di sini dikatakan kata itu adalah melawan. Ya. Kata laleo itu adalah berbicara, aku berbicara. Jadi kata laleo kalau diterjemahkan adalah aku berbicara sesuatu yang melawan orang lain. Jadi itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia 2 kali dengan istilah memfitnah, dan yang ketiga kali dengan istilah mencela. Ya. Jadi itu adalah kata asli daripada istilah memfitnah di dalam ayat yang ke-11 ini. Dan istilah kata laleo ini sangat luas pengertiannya. Ya. Itu bisa mencakup tuduhan palsu, kebohongan, ya, seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula. Mereka sering dianiaya, sering dikhianati, sehingga hidup mereka penuh dengan penderitaan. Ya, pada waktu Petrus menulis surat kepada jemaat yang mula-mula, dia mengingatkan mereka karena jemaat itu juga menghadapi tuduhan palsu ini. Ya, dia katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi satu hari Allah akan bekerja melalui kesaksian umat Kristen di gereja mula-mula itu, dia katakan, sehingga melalui kesaksian mereka Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka, dan pada waktu Tuhan menyelamatkan mereka, di satu sisi mereka mengenal Tuhan melalui kesaksian yang baik daripada jemaat yang mereka fitnah. Ya. Jadi itulah sebabnya dikatakan maka mereka akan memuliakan Allah. Jadi Petrus mengatakan kita tidak dapat berbuat apa-apa pada waktu kita difitnah, kita hanya dapat menunjukkan satu cara hidup yang baik, katanya ya di dalam ayat ini. Kemudian di dalam ayat pasal yang ketiga dan ke-16 dari 1 Petrus juga dia katakan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi di satu sisi tadi kalau mereka dilawat Tuhan, kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka akan merasa malu, katanya. Ini adalah cara Petrus menasihati jemaat yang ada di yang menerima suratnya, yang ada di perantauan, supaya mereka menjaga hidup mereka di tengah-tengah orang-orang bukan Yahudi. Jadi pengertian yang pertama bisa mencakup tuduhan palsu atau kebohongan. Yang kedua bisa mencakup gosip-gosip yang dikata-katakan oleh orang lain, ya, atau gosip-gosip yang diucapkan oleh seseorang di belakang orang lain. Nah, seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang kelima dia katakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka, katanya. Nah, saya coba mencari tahu istilah mengumpat di sini. Ya, di dalam kamus dikatakan mengumpat adalah suatu tindakan, suatu perbuatan yang tidak baik, yang najis, katanya, di mana seseorang memberitahukan keburukan atau aib
daripada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Ya, jadi itu seperti gosip gitu ya. Jadi tetapi lain kalau misalnya kita sekarang membutuhkan nasihat, kita datang ya, mungkin kita ada satu masalah dengan seseorang, kita datang meminta nasihat. Nah, itu bukan gosip tetapi meminta nasihat. Tetapi orang yang didatangi, kalau suatu hari saudara didatangi untuk meminta nasihat dan saudara memberikan nasihat secara objektif, kemudian saudara stop dengan di situ. Kalau kita teruskan dengan orang lain, berarti itu gosip. Ya, jadi itu sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Nah, dalam Bilangan juga dikatakan, ya Bilangan 21 ayat yang kelima, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi orang Israel pada waktu dipimpin Musa keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, ya ini juga istilah kata laleo tadi itu. Jadi sesuatu ungkapan yang melawan Tuhan, yang melawan Musa pada waktu itu sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Ya, nah, juga bisa diartikan suatu perkataan yang biasa menentang orang lain, ya bisa diucapkan baik di belakang orang lain atau di depan orang lain, ya jadi bisa menjadi hal-hal yang benar atau hal yang salah, tetapi kita dengan kemarahan, kita dengan cara yang tidak baik kita ucapkan, ya itu akan melukai orang lain, ya jadi itu adalah kata laleo yang dimaksudkan di sini, yaitu suatu kata yang menyerang orang lain, kata yang membuat orang lain menjadi terluka, ya ada berbagai macam cara, ya ada seorang mengatakan ada 1000 cara kita dapat berbicara menentang satu dengan yang lain. Dan pada prinsipnya kata-kata yang demikian adalah kata-kata yang bermotivasi buruk dan bermotivasi meruntuhkan orang lain, membuat orang sedih, membuat orang tersinggung, membuat orang marah, ya. Jadi kata-kata yang gampang memancing emosi daripada orang-orang lain. Jadi kata laleo yang kita baca tadi. Nah, kita melihat kembali ayat ini. Dia katakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, ya. Jadi kita mungkin melihat ya kesalahan yang demikian adalah masalah yang sangat umum, yang sangat gampang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karena manusia suka berbicara, ya manusia suka menyampaikan sesuatu dan manusia suka mendengar sesuatu, ya. Jadi kalau ada berita apa orang cepat-cepat mendengar, ya. Nah, belum tentu berita itu benar. Itulah sebabnya sebenarnya dari awal kita, kalau saudara ingat dari awal dari Yakobus ini, Yakobus sudah mengingatkan kita harus cepat-cepat mendengar, ya, lambat berbicara, lambat marah. Jadi itu adalah prinsip, ya, cepat mendengar, ya, lambat berbicara. Tetapi kadang-kadang kita cepat berbicara, ya, tidak mendengar dengan baik-baik. Jadi ini adalah kesalahan yang sangat gampang, ya. Kemudian Yakobus juga di dalam pasal yang kedua mengatakan ibadah yang sejati adalah orang yang mengontrol lidahnya. Di dalam pasal yang ketiga juga mengatakan harus mengontrol lidah kita dan sebagainya. Jadi itu adalah sebenarnya Yakobus secara konsisten, ya terus-menerus mengingatkan kita bahwa cara-cara hidup yang kita praktekkan itu harus sangat berhati-hati di dalam kita menggunakan lidah kita, di dalam kita menggunakan kata-kata kita. Ya, jadi di sini dikatakan janganlah kita saling memfitnah. Ada seorang saya membaca artikelnya, dia memberikan 6 alasan, ya, 6 alasan mengapa kita
tidak boleh saling memfitnah satu dengan yang lain. Dan saya rasa nasihat ini sangat bagus untuk kita, jadi saya coba mengutip ya apa yang dia nasihatkan. Pertama, dia mengatakan kita jangan saling memfitnah satu dengan yang lain, karena itu adalah suatu penilaian terhadap orang lain tanpa adanya kasih karunia, ya, tanpa adanya jiwa mengampuni orang lain. Jadi kita melihat di sini ya. Jadi kita melihat di sini dia katakan kadang-kadang yang pertama yang tidak baik di dalam kita memfitnah orang lain mengenai fakta, ya. Jadi fakta yang kita nyatakan itu apakah benar-benar fakta ataukah fakta yang ingin kita nyatakan, fakta yang ingin kita lihat katanya, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu kita anggap itu fakta, tetapi sebenarnya yang kita lihat adalah sesuatu yang kita sendiri ingin lihat. Ya, kita katakan fakta, padahal sesuatu yang sudah ada di dalam hati kita. Jadi kita melihat dengan kacamata yang berbeda. Kalau kita melihat dengan kacamata yang menghakimi, kita akan menghakimi. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata anugerah, kita akan menunjukkan kemurahan kepada saudara-saudara kita. Jadi Yakobus di sini memberikan kepada kita peringatan bahwa memfitnah itu kembali bersumber kepada hati kalau menurut tulisan orang tadi, ya, karena segala sesuatu itu keluar dari hati kita, ya. Seperti yang kita baca ini dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudara dan atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jadi tidak melakukan hukum, ya. Jadi Tuhan Yesus juga kita pernah membahas hal ini ya di dalam Yakobus. Yakobus pernah menunjukkan tentang kita harus memiliki kasih, ya, jangan saling menghakimi. Dan di dalam Matius pada waktu Tuhan Yesus melihat orang-orang Yahudi yang khususnya orang-orang Farisi pada waktu melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang, Tuhan Yesus melakukan mujizat, ya, mereka itu mengkritik, ya. Lalu Tuhan Yesus sebenarnya di sini mengatakan mereka itu salah, seharusnya mereka bersyukur untuk kesembuhan orang-orang yang dijamah Tuhan, tetapi sebaliknya mereka menjadi tidak suka, ya. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-9 Tuhan Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, ya, kita juga melihat orang-orang Yahudi masih tetap tidak mengerti akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Jadi kita melihat di sini Yakobus mengingatkan kepada kita, ya, kita harus memandang orang dengan kacamata kemurahan, bukan dengan kacamata penghakiman. Kalau kita memandang orang dengan kacamata penghakiman, kita akan gampang mengamati dan melihat akan sisi-sisi negatif daripada orang lain, dan mungkin itu akan membentuk konsep dan pengenalan kita terhadap orang tersebut yang kadang-kadang pada waktu kita mempunyai kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, mungkin kita salah menyampaikan. Jadi di sini dengan sangat jelas dikatakan kita harus mempunyai perasaan, ya, bermurah hati terhadap orang lain, ya. Yakobus di sini juga mengingatkan Tuhan Yesus pada waktu berhadapan dengan orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan, juga mengingatkan mereka, ya, setelah di dalam pasal yang ke-9
kita melihat 3 bab kemudian orang-orang Yahudi kembali memberikan penilaian yang salah dan Tuhan Yesus kembali mengatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi kita melihat Tuhan Yesus di sini sebenarnya juga mengutip tentang bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang Israel yang tercatat di dalam Hosea pasal yang ke-6. Ya, Tuhan Yesus memakai suatu cara yang sangat dramatis untuk mendidik orang Yahudi, untuk menunjukkan belas kasihannya kepada orang Yahudi, untuk menolong orang Yahudi mengetahui bahwa mereka itu sangat berharga di matanya. Mereka itu sungguh-sungguh adalah satu umat yang dipilihnya, satu umat yang dikasihinya. Ya, jadi kita melihat di sini kita harus melatih diri ya untuk memakai kacamata kemurahan, belas kasihan Tuhan, supaya di dalam kita memandang orang lain, kita boleh lebih melihat sesuatu yang boleh menjadi berkat bagi dia. Tetapi sayangnya, di dalam dunia ini hal yang demikian sangat bertentangan. Ya, karena apa? Karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, memang hidup kita, cara kita berpikir, cara kita melihat orang lain itu sangat dipengaruhi oleh sistem dosa yang dikatakan sebagai dunia di dalam Alkitab, ya, suatu sistem yang dikontrol oleh si jahat, itu yang mempengaruhi, yang mendorong banyak orang untuk memandang orang lain dengan yang tadi saya katakan sebagai minus itu ya, yang minus itu, yang sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak dapat melihat kelebihan orang lain, melainkan melihat kelemahan daripada orang lain. Ya. Nah, seorang membandingkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau seandainya Tuhan memandang kita, ya, apakah Tuhan memandang sesuatu yang indah di dalam hidup kita, atau Tuhan menemukan banyak hal-hal yang begitu tidak dapat diterima oleh Tuhan. Ya, lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap kita? Apakah Tuhan menolak kita atau Tuhan menerima kita? Ya, jadi ini adalah satu hal yang penting ya. Bagaimana Tuhan menerima kita, Tuhan juga ingin kita menerima orang lain ya. Tadi sore saya mendengar khotbah dari salah seorang di sermon audio ya. Jadi saya mendengar ada seorang bersaksi, dia katakan dulu di zaman dahulu ya, ini tentang buku ya, bukan khotbah sebenarnya, tentang buku kan terlalu banyak, buku tentang doa ya, seorang yang mau mengampuni orang lain ya. Dia menguraikan tentang doa Bapa Kami ya. Lalu kemudian orang itu dia memberikan kesaksian, katanya di zaman dulu waktu papanya masih muda dibunuh oleh seseorang, dan dia satu hari dia ke gereja dan pendetanya menyampaikan khotbah tentang mengampuni. Dia berkata, saya boleh mengampuni siapapun juga, tetapi tidak pada orang yang membunuh bapak saya, katanya. Jadi dia itu dibawa rasa benci dan dendam di dalam hidupnya. Ya. Satu hari dia katakan Tuhan berbicara ya, dari firman Tuhan yang sudah dia dengar. Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada dia bahwa kita sebagai manusia sebenarnya juga seperti
orang yang membunuh papanya dia, ya. Tetapi Tuhan mengampuni kita, Tuhan menerima kita. Nah, firman Tuhan itu begitu menggerakkan hatinya Roh Kudus itu. Roh Kudus begitu bekerja di dalam hatinya, kemudian dia menangis di tempat tidurnya dan dia meminta pengampunan Tuhan, dan keesokan harinya dia menyampaikan kepada orang yang dulunya membunuh papanya bahwa dia mengampuni dia, dan dia mengatakan, saya mengampuni karena saya telah diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi kita kadang-kadang bisa juga memakai cara perbandingan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Kalau Tuhan dapat menerima kita, mengapa kita tidak bisa menerima orang lain? Ya, jadi itu adalah saya rasa satu contoh yang sangat indah juga bagi kita. Nah, ada orang mengatakan, ya kita sebenarnya di pihak siapa katanya ya. Artinya kalau kita memandang dengan penghakiman itu adalah cara si jahat ya. Iblis selalu ingin menjatuhkan kita, ingin kita melihat Ayub yang begitu boleh dikatakan indah di mata Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan ya. Hidupnya itu boleh dikatakan perfect, saudara sekalian, yang dia begitu hidup takut akan Tuhan, begitu taat kepada Tuhan, tetapi iblis masih melihat hal-hal yang jelek di dalam hidupnya, masih ingin menjatuhkan dia ya. Jadi katanya kalau kacamata penghakiman itu adalah kacamata yang dipakai oleh iblis ya, tapi kacamata murah hati adalah kacamata yang dipakai oleh Tuhan ya. Jadi kita memakai kacamata yang diberikan oleh Tuhan atau kita memakai kacamata yang diberikan oleh iblis ya. Jadi kalau kita memakai kacamata yang diberikan oleh iblis ya, kita melihat akan hal-hal yang negatif seperti iblis melihat Ayub yang mencobai dia, yang mau menghancurkan dia. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata daripada Tuhan penuh kasih karunia, itu seperti Tuhan Yesus melihat Sakius ya, yang mungkin orang-orang semua membenci dia, tetapi Tuhan melihat adanya satu kebutuhan rohani yang sangat amat ya dibutuhkan oleh Sakius, dan Tuhan mau datang ke rumahnya. Jadi kita mengambil keputusan ya, kita memilih ya. Kita memilih apakah kita sungguh-sungguh dapat mengampuni orang lain atau tidak ya. Lalu ada orang berkata demikian ya. Dia mengatakan, kan kadang-kadang kita juga perlu memberikan penilaian yang negatif terhadap orang lain. Artinya kalau orang salah, kita harus juga menilainya secara objektif ya. Jadi ya memang kalau benar-benar demikian ya, kita perlu belajar untuk sungguh-sungguh menyampaikannya kepada orang itu ya, tidak seperti yang tadi kita baca di dalam ayat di dalam ya Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang kelima ini ya, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya ya. Jadi kita tidak sembunyi-sembunyi. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau memberitahukan teman kita tentang sesuatu yang perlu kita beritahu, ya kita kasih tahu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datang di depan empat mata ya, kita baik-baik saling menasihati satu dengan yang lain. Itu adalah prinsip yang Tuhan berikan ya, tidak seperti yang dikatakan di sini sembunyi-sembunyi mengumpat ya. Jadi itu adalah sesuatu yang penting yang perlu kita pelajari bersama-sama. Lalu ada orang juga mengatakan ya, saya menghakimi karena saya mengetahui situasi yang sebenarnya. Nah, padahal kita belum tentu ya mengetahui situasi yang sebenarnya.
Baik, jadi 6 alasan yang tadi dikatakan artikel tadi. Yang pertama, ya kita tidak boleh saling memfitnah karena saling memfitnah adalah penilaian tanpa memberikan pengampunan, belas kasihan kepada orang lain. Yang kedua, dia katakan kalau kita saling memfitnah berarti kita kadang-kadang menilai orang lain secara legalistik, ya. Artinya begini, setiap kita dibesarkan di dalam keluarga yang berbeda, di dalam latar belakang agama yang berbeda, dari gereja yang berbeda, ya kadang-kadang kita mempunyai konsepsi yang berbeda, ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita terima dulu, ya, walaupun bukan prinsip Alkitab, itu mungkin prinsip budaya, tetapi kita kadang-kadang menganggapnya seolah-olah itu adalah prinsip Alkitab. Ya, sehingga kita gampang memakainya untuk menilai orang lain. Ya. Nah, itu adalah suatu penilaian yang sangat legalistik. Ya. Nah, seperti misalnya kalau kita di Amerika kadang-kadang kita melihat mereka yang melayani di gereja, ya, yang memain musik, kadang-kadang mereka seluruh badannya, tangannya itu tatoan, ya saudara sekalian, berdiri di depan apa namanya itu di panggung memain gitar atau memimpin pujian tapi badannya tatoan, saudara sekalian. Nah, kalau kita dari latar belakang tertentu kita akan merasa tatoan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak baik, apalagi berdiri sebagai pemimpin pujian, ya. Tapi mungkin bagi orang-orang Amerika, mereka menganggap itu adalah sesuatu budaya bagi mereka, bahkan sesuatu budaya yang sudah umum bagi mereka, yang dapat mereka terima secara umum misalnya. Bahkan ada yang merasa kelihatan indah dengan tato mereka dan sebagainya. Jadi cara berpikir berbeda. Ya, kadang-kadang kita juga mempunyai latar belakang, misalnya pemikiran laki-laki harus bagaimana, perempuan harus bagaimana, rambutnya harus bagaimana, ya, sebagainya dan sebagainya, saudara sekalian, ya. Nah, itu adalah budaya yang kita terima, ya, dan itu kadang-kadang bukan standar umum, ya, mungkin standar budaya untuk suku tertentu, untuk bangsa tertentu, ya, belum tentu diterima oleh budaya-budaya bangsa lain. Jadi kadang-kadang pada waktu kita melihatnya langsung kita akan gampang memberikan penghakiman. Itu juga sesuatu yang tidak baik. Nah, alasan yang ketiga yang dia berikan untuk tidak saling menghakimi atau saling memfitnah satu dengan yang lain adalah kadang-kadang kita menilai terlalu dangkal, ya. Kita tidak melihat sesuatu secara objektif, ya, kita tidak melihat sesuatu pikiran di balik daripada apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau motivasi di balik daripada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kadang-kadang kita hanya melihat sesuatu yang terlalu dangkal, ya, dangkal sekali. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, kita bertanya, apakah adil? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengerti segala sesuatu, ya? Kalau belum, mungkin kita harus berhati-hati di dalam memberikan pandangan tentang cara hidup orang, dengan cara orang berpakaian, dengan cara orang berbicara, ya, kita ataupun bagaimana orang membawa diri. Kita harus minta Tuhan memberikan hikmat supaya kita dapat seperti yang seperti Yakobus mengatakan, kita harus mengontrol, ya, menahan lidah kita, ya, mengekang lidah kita supaya kita cepat-cepat mendengar, cepat-cepat melihat, cepat-cepat mengerti, dan lambat berkata-kata, lambat memberikan kritikan.
lakukan ya. Ya itu tidak gampang, tetapi kita belajar bersama-sama ya. Lalu kemudian alasan yang keempat dia katakan menilai diri sendiri terlalu benar katanya. Kadang-kadang kita mengkritik orang lain, menghakimi orang lain, kita apa namanya itu mengkhianati ataupun yang dikatakan di sini memfitnah orang lain, ya kata laleo tadi yaitu satu kata yang cukup luas ya saudara sekalian, karena kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain ya, sehingga kita gampang menilai orang lain dengan tidak objektif. Kemudian alasan yang kelima dia katakan kita jangan saling memfitnah karena kita menilai sebelum waktunya ya. Yang mengutip Amsal pasal yang ke-18 dan yang ke-13 dia katakan jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi memang kadang-kadang kita juga bertemu dengan orang yang tidak mendengar baik-baik lalu menjawab ya. Dia belum mengetahui pertanyaan kita, dia belum mengetahui apa yang menjadi masalah kita, dia sudah memberikan kritikan, memberikan jawaban, ya kadang-kadang itu adalah sesuatu yang tidak baik juga. Dan alasan yang keenam dia katakan menilai dengan kebodohan, artinya kita menilai seseorang sebagai orang yang tidak baik itu, padahal kita sendiri lebih tidak baik ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima dia katakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, jadi kita kembali kita melihat sesuatu yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yang tersembunyi katanya, ya yang ada di dalam hati. Saudara, siapa kita dapat melihat hati seseorang ya? Ada orang mengatakan kalau kita berani mengatakan kita mengerti cara dia berpikir ya. Kadang-kadang kita mempunyai prasangka, kita orang baru saja mau berbicara sesuatu kita sudah menganggap dianya orangnya begitu-begitu aja. Jadi saya sudah tahu apa yang akan dia katakan ya. Seolah-olah kita bisa membaca pikiran seseorang ya. Kalau kita berbuat demikian ya, kita seolah-olah berperan sebagai Tuhan ya, karena kita mengatakan Tuhan sajalah yang dapat melihat apa yang ada di dalam hati seseorang ya. Jadi kita kadang-kadang secara langsung atau tidak langsung kita bisa melakukan kesalahan yang demikian. Jadi kita minta Tuhan menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, dan tetap dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Ya, kalau memang orang lain mempunyai sesuatu yang perlu diperbaiki, kita minta Tuhan menolong kita agar supaya menjadi berkat. Ya memang kalau kita sudah sampaikan, dia tidak mau mendengar, ya itu bukan lagi urusan kita. Ya, tapi kita tetap mempunyai kewajiban, ya seperti yang Tuhan katakan di dalam Yeskiel, kita sebagai penjaga saudara-saudara kita, ya kita harus menjadi penjaga yang baik untuk saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain, agar supaya kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi dikatakan di sini janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Nah, itu yang seringkali kita temukan, bahkan yang kita gampang tergoda untuk melakukannya ya. Kadang-kadang kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan ya. Waktunya Tuhan dia akan menerangi katanya ya, termasuk hal-hal yang tersembunyi. Sekarang banyak hal yang tidak kita kelihatan, kita hanya menebak mungkin, kita hanya melihat
yang terkelihatan, bahkan kita menganggap itu fakta, tetapi sebenarnya fakta yang kita ingin lihat. Ya, jadi itulah 6 usulan yang disampaikan, 6 alasan yang disampaikan oleh salah satu penulis ya. Lalu ada seorang memberikan 2 alasan lain yang menurut saya dia sangat kreatif di dalam mencari alasan mengapa kita tidak boleh saling memfitnah satu dengan yang lain. Katanya seorang yang memfitnah orang lain biasanya dia hanya berusaha untuk menutupi kesalahannya, katanya. Ya, nah, waktu saya membaca itu kelihatannya saya masih tidak terlalu mengerti ya mengapa dia berkata demikian. Dia katakan biasanya orang di dalam hatinya ada satu rasa bersalah, tetapi dia tidak mau mengakuinya, lalu dia menutup-nutupinya, lalu memfitnah orang lain, katanya. Nah, lalu di dalam tulisannya dia memakai contoh yang ada di Taman Eden, ya. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Hawa mungkin dia mempunyai rasa bersalah, tetapi dia mencoba untuk menutupi kesalahannya, ya, sehingga di satu sisi dia mencoba membenarkan dirinya, di lain sisi dia menuduh orang lain, ya, yaitu dia mengatakan Hawa yang memberikan buah itu kepada dia, dan bukan hanya Hawa yang memberikan buah itu kepada dia, bahkan dia katakan Tuhan yang menciptakan Hawa, Tuhan yang membawa Hawa kepada dia. Jadi kembali itu seolah-olah tanggung jawabnya Tuhan ya memberikan Hawa kepada Adam, sehingga Hawa itu menggodai Adam dan Adam memakan buah terlarang itu ya. Nah, itu yang kadang-kadang juga dipakai oleh manusia caranya ya. Jadi manusia mencoba memakai cara yang demikian untuk menutupi kesalahan diri sendiri dengan terlebih dahulu menunjuk kesalahan orang lain. Ya, itu adalah cara yang sangat tidak baik ya. Nah, kita melihat juga Hawa demikian juga ya. Hawa tidak mau disalahkan, dia katakan itu si ular. Jadi Hawa juga mencoba membenarkan diri. Jadi menurut penulis ini dia menunjukkan karena rasa bersalah kita tidak berani mengakuinya, kita tidak berani memperbaikinya, akhirnya kita mencoba untuk membenarkan diri dengan menunjuk orang lain. Ya, itu yang dilakukan katanya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita berhati-hati. Lalu ada seorang pada waktu menjelaskan ayat ini, ya dia memberikan contoh tentang apa yang terjadi di saat Tuhan Yesus ya pada waktu seorang wanita tertangkap basah melakukan perzinahan, dia dibawa ke hadapan Tuhan Yesus dan para pemimpin agama berharap untuk menjebak dengan menyatakan di depan orang banyak bagaimana hukum mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus memberikan perintah supaya perempuan itu dirajam sampai mati ya. Nah, kita melihat Tuhan Yesus dengan hikmat kebijaksanaan, di satu sisi Tuhan Yesus mengetahui pikiran orang-orang tersebut, di lain sisi Tuhan Yesus mengetahui motivasi orang-orang tersebut ya. Nah, kita membaca Alkitab tersebut kita melihat bahwa Tuhan Yesus menulis huruf-huruf dan Tuhan Yesus berkata siapa yang tidak bersalah yang boleh melemparkan batu yang pertama. Ya, akhirnya tidak seorang pun yang berani karena mereka merasa bersalah. Ya, ada seorang penafsir mengatakan pada waktu dia ketangkap basah, nah mestinya tidak hanya perempuan saja. Ya, mengapa hanya perempuan yang dibawa kepada Tuhan Yesus? Nah, itu berarti ada suatu rencana yang jahat di balik daripada semuanya itu. Ya, jadi kita melihat itu adalah sesuatu yang sangat jelas sekali orang ingin menjatuhkan orang lain dengan cara yang demikian, tetapi Tuhan Yesus di situ memberikan satu
hal yang sangat indah sehingga dikatakan mereka satu persatu meninggalkan mereka. Dan bagaimana dengan sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga tidak menghakimi dia. Tuhan Yesus menginginkan dia berubah dan menginginkan dia kembali kepada Tuhan, menginginkan dia melewati satu kehidupan yang baru. Ya, jadi Tuhan Yesus juga tidak menghakimi dia. Jadi kadang-kadang kita juga ingin agar supaya melihat orang yang mungkin salah ya, tetapi kita juga ingin melihat dia berubah ya. Kita minta Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang demikian ya. Jadi kita tidak menghakimi, tidak memandang dengan kacamata penghakiman, tetapi kita memandang orang tersebut dengan kacamata belas kasihan ya. Nah, itu yang alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, orang tersebut mengatakan karena kesombongan yang ada ya, kita merasa superior ya. Ya, seperti yang Tuhan Yesus gunakan di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, kita melihat pada waktu itu ya, Tuhan melihat orang-orang Farisi itu menuduh orang lain ya, menganggap dirinya lebih benar dan memandang rendah semua orang. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-18 itu ya. Jadi Tuhan Yesus dari ayat yang ke-9, 10 sampai ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengumpamakan ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa ya. Jadi kita melihat yang satu, kita tahu orang Farisi, orang yang dianggap benar ya. Orang pemungut cukai adalah orang yang dianggap salah. Jadi orang Farisi itu berdoa dengan sombongnya ya, dia bahkan menyebut orang-orang yang Farisi pemungut cukai itu sebagai orang yang tidak seperti dia. Ya, dia katakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini," katanya. Ya, jadi kita melihat doanya itu indah ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang ya. Tetapi justru di situ kesombongan dia ya. Tetapi Tuhan Yesus dalam perumpamaan juga mengatakan bahwa pemungut cukai itu dia berdiri jauh-jauh, dia merasa bersalah, tidak berani menengadahkan langit, yang memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan di akhir Tuhan Yesus mengatakan orang yang pulang dengan menerima pengampunan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang Farisi itu, melainkan orang mengut cukai itu. Jadi kita melihat Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat indah, mengingatkan kita bahwa kita harus hati-hati. Ya, memang kadang-kadang kita berjuang di dalam kehidupan kerohanian kita supaya kita bertumbuh, supaya kita diterima Tuhan, supaya kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat positif, sangat indah. Tetapi jangan sampai karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar lebih banyak, untuk lebih bertumbuh di dalam kerohanian kita, itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa menerima orang yang mungkin masih berada di dalam dosa, mungkin orang yang masih belum bertumbuh, mungkin orang yang masih belum berjuang di dalam kehidupan kerohaniannya. Janganlah ya, pertumbuhan kita itu menjadi alasan ya untuk merendahkan orang lain, tetapi justru biarlah Tuhan menolong kita memakai kesempatan yang kita punya ya, kesempatan untuk bertumbuh, untuk disalurkan menjadi berkat ya. Jadi kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Lalu di sini juga Yakobus memberikan alasan mengapa kita tidak boleh saling memfitnah satu dengan yang lain. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, Yakobus berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya." Kita bukan pembuat hukum, kita bukan hakim atas hukum. Ya, hanya satu pembuat hukum, ya, yaitu Tuhan sendiri. Kita seharusnya penurut hukum. Tetapi kalau kita memfitnah dan menghakimi saudara-saudara kita, kita mencela hukum dan kita menghakimi hukum. Ya, kita bukan lagi menjadi penurut hukum, tetapi kita menjadi hakim atas hukum. Nah, mungkin kita bertanya hukum apa yang dimaksudkan di sini ya. Nah, saya membaca banyak penafsir setuju yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang dikatakan Tuhan Yesus ya, yang juga di dalam imamat ya, di dalam perjanjian lama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dua hukum yang dirangkumkan oleh Tuhan Yesus tentang hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama yang Tuhan berikan kepada orang Israel, yaitu hukum kasih. Artinya kalau kita mencelah hukum, kita mencelah kasih Allah, kita mencelah prinsip kasih Allah. Artinya kita tidak melakukan sesuatu berdasarkan kasih ya. Kembali tadi kita melihat, kita dikatakan tidak, kita memakai kacamata yang bukan belas kasihan tetapi menghakimi. Di sini juga dikatakan kita tidak melakukan hukum Kristus, yaitu hukum saling mengasihi satu dengan yang lain, yaitu hukum yang terbesar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada seorang penulis, dia memberikan satu contoh yang sangat baik untuk menolong kita bagaimana menggunakan kasih untuk menutupi kesalahan orang lain, ya, menggunakan kasih untuk menolong orang lain supaya terhindar daripada kesalahan yang lebih jauh, tetapi membawa dia kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam tulisan itu orang tersebut memakai contoh yang dia ambil dari Kejadian pasal yang ke-9. Ya, kalau saudara tahu, di dalam Kejadian pasal yang ke-9 itu mencatat tentang riwayat Nuh. Ya, kita tahu satu hari Nuh itu mabuk, kemudian di dalam tendanya dia berbaring di sana dan dia telanjang berbaring di sana ya. Jadi pada waktu dia sendirian berada di sana, dikatakan putranya yang bernama Ham masuk ke dalam. Setelah Ham masuk menatap dia, lalu kemudian Ham itu keluar menyampaikan hal itu kepada saudara-saudaranya. Nah, perbuatan Ham ini dipandang tidak baik di mata Tuhan, ya. Nah, tetapi kedua saudaranya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ham, ya, kedua saudaranya bernama Sem dan Yafet, ya. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka mengambil pakaian dan meletakkan di atas bahu mereka, lalu mereka berjalan ke tenda dengan mundur, kemudian menutup badan papanya tanpa melihatnya. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, kadang-kadang kita waktu melihat kesalahan orang lain, pada waktu orang itu lemah, terjatuh, mungkin kita perlu belajar seperti Shem dan Yafet, ya. Kita tidak melihat kesalahannya, kita berjalan ke belakang, kemudian
menolong dia menutup kesalahannya, ya, dan menolong dia dapat bangun lagi. Dan Alkitab mengatakan bahwa Syem dan Yafet perbuatannya itu sangat diberkati oleh Tuhan, ya, dipuji oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Ya, dia tidak menyebar-nyebarkan kesalahan papanya, tetapi mereka mencoba untuk menutupi kesalahan papanya. Tetapi karena Ham pada waktu melihat akan kesalahan papanya, dia malah menceritakan kepada saudara-saudaranya. Akhirnya dikatakan dia dikutuk, saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat ini adalah satu cara yang Tuhan ingin kita belajar juga supaya kita dapat saling menunjukkan kemurahan, belas kasihan kepada orang yang jatuh, mungkin orang yang bersalah. Kita bukan malah mengambil kesempatan itu untuk menyebar-nyebarkannya. Yaitu adalah sesuatu yang sangat tidak baik dan tidak membantu, bahkan dapat mendatangkan hal-hal yang lebih merugikan orang-orang tersebut. Jadi kita perlu belajar cara yang demikian. Kemudian, saudara sekalian, kita juga melihat di dalam tulisan ini dikatakan kalau kita memfitnah dan menghakimi, kita mencela hukum. Ya, kita tidak melakukan dengan cinta, dengan kasih yang tulus, tetapi kita melakukannya dengan suatu penghinaan, yaitu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-12, Yakobus mengatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Ya, jadi kalau kita memfitnah dan kita menghakimi saudara kita, kita membuat diri kita sendiri sebagai hakim atas hukum itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-12 Yakobus mengatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi kembali kita harus sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pembuat hukum. Ya, kita tidak ikut membuat hukum, kita tidak menyelamatkan, kita tidak membinasakan, ya, kita tidak mempunyai kuasa apa-apa, bahkan rambut kita pun kita tidak berkuasa atasnya. Ya, kalau rambut kita mau jadi putih, ya mau jadi hitam, ya kita tidak berkuasa sama sekali, saudara sekalian. Ya, Tuhan yang berkuasa atas kita. Jadi, saudara sekalian, kita yang tidak berdaya terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mau menjadi hakim atas orang lain. Jadi kita di sini disadarkan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang boleh memberikan penilaian. Nah, tugas kita adalah untuk mengasihi sesama kita, tugas kita adalah untuk mendoakan sesama kita, tugas kita adalah untuk menyampaikan apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati kita untuk menolong saudara kita kembali kepada jalan yang Tuhan inginkan. Ya, itu adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita meminta Tuhan sungguh-sungguh melimpahkan rahmat-Nya di dalam hidup kita, supaya rahmat Tuhan boleh begitu meluap di dalam hidup kita, bahkan rahmat itu boleh disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, itu penting sekali. Baik, sebagai kesimpulan untuk malam ini, apa yang kita pelajari, pertama-tama kita mau belajar supaya tidak saling menghakimi, tidak saling mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang saudara-saudara kita, tidak sembunyi-sembunyi untuk mengumpat. Ya, saudara sekalian, prinsip yang pertama adalah kita harus selalu ingat dan mengingatkan diri kita sendiri. Ya, kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita tidak mengetahui seluruh ceritanya.
Ya, kita mungkin hanya mendengar sedikit, ya. Jadi kita lebih baik cerita yang kita dengar stop di tempat kita, ya. Kita tidak sebarkan, kita tidak lanjutkan, ya. Itu penting, ya, supaya kita jangan dipakai oleh si jahat untuk menyebarkan sesuatu yang belum tentu merupakan seluruh cerita, ya. Yang kedua, kita harus juga selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita tidak melihat hati seseorang. Tuhan yang melihat hati, ya, kita tidak. Kita hanya melihat sesuatu yang di luar, ya. Sesuatu yang di luar tidak mewakili apa-apa sebenarnya, ya. Itu sangat dangkal. Nah, kita tidak tahu. Kadang-kadang melewati satu masa kita baru tahu, oh ternyata begitu, ya saudara sekalian. Tapi sudah terlanjur, saudara sekalian, mungkin kita telah mengatakan sesuatu, ya itu sesuatu yang seharusnya kita hindari, gitu ya. Jadi saudara sekalian, kita tidak mengetahui hati seseorang, kita tidak mengetahui apa yang dipikirkan di balik daripada apa yang kelihatan, apalagi motivasi yang ada di dalam hati orang tersebut kita tidak tahu. Jadi kita selalu mengingatkan diri kita, ya kita bawa kepada Tuhan, boleh meminta Tuhan melindungi orang tersebut, meminta Tuhan menjaga orang tersebut, ya. Kalau Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang tersebut, kita mohon hikmat Tuhan, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang patut kita lakukan. Yang ketiga, kita selalu mengingatkan diri kita bahwa tugas kita adalah mengasihi, ya. Apakah sudah cukup saya mengasihi orang lain, ya? Apakah orang lain merasakan kasih Kristus di dalam hidup saya? Apakah orang lain merasakan belas kasihan Kristus melalui saya, ya? Nah, dulu kita suka menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Nyatakan Yesus di dalam hidupmu, ya. Jadi nyatakan kemurahan Tuhan, nyatakan cinta kasih Tuhan, nyatakan senyum Tuhan, nyatakan penerimaan Tuhan, ya. Kita di dalam hidup kita nyatakan Kristus yang telah menyelamatkan kita, ya. Jadi itu adalah tugas kita, ya, tugas kita. Dan yang terakhir, kita selalu juga mengingatkan diri kita bukan pembuat hukum dan kita juga bukan hakimnya, ya. Tuhan satu-satunya hakim, ya. Tuhan satu-satunya pembuat hukum, ya. Dia satu-satunya yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua orang. Dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang-orang ke dalam lautan api neraka, ya. Dia yang berkuasa, dia satu-satunya hukum. Kita ya hanya sebagai orang yang menerima kemurahan Tuhan, ya. Kita hanya orang berdosa yang menerima kemurahan Tuhan, sehingga kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan kita rindu agar supaya orang lain juga menerima kemurahan Tuhan sebagaimana kita telah menerimanya. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Kita bersama-sama masuk dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami agar supaya kami sungguh-sungguh di dalam seluruh keberadaan kami boleh hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang kami sangat lemah dan tergoda untuk dipakai oleh si jahat yang mungkin juga kami bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau sampai hal itu terjadi, Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami dan menolong kami supaya kami dapat berubah. Tuhan, kami ingin agar supaya hidup kami semakin menjadi terang, baik di dalam dunia kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan, maupun bagi saudara-saudara seiman kami, supaya kami boleh bergandeng tangan bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan, kami kembali bersyukur untuk setiap saudara kami yang mengikuti Bible Study ini.
Tuhan telah memberkati mereka dengan firman-Mu, dan kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka, selalu menopang setiap langkah kehidupan mereka. Saat ini adalah saat-saat di mana anak-anak mungkin sudah hampir selesai untuk semester atau untuk kuarter yang berlalu ini dan memasuki masa-masa liburan, memilih sekolah yang baru. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menuntun setiap anak-anak kami, baik khususnya di dalam masa-masa liburan panjang ini. Tuhan, biarlah setiap orang tua juga diberikan hikmat untuk menolong anak-anak itu tetap mendapatkan hal-hal yang bagus di dalam hidup mereka selama masa liburan ini. Tuhan, kami juga secara khusus mau berdoa bagi Ian di dalam penantian keputusan universitas yang akan dia tuju. Kiranya Tuhan, Engkau menunjukkan kemurahan dan berkat-Mu kepadanya, sehingga dia boleh dipimpin ke tempat yang Tuhan inginkan dia pergi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah pemegang nakoda kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.